Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Syekh bin Baz yang saya kutip langsung dari website beliau binbaz.org.sa tentang hukum jimat. Hukmut tamimati minal Qur'ani, hukum tamimah atau jimat yang isinya sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Soal, pertanyaan. Ma hukmut tamimati minal Qur'ani wa min ghairihi? Apa hukum jimat dari Al-Quran dan dari selainnya? Ini jawaban beliau. Jawab, amma tamimatu min ghairil Qur'ani, adapun jimat dari selain Al-Quran, kal'idhami seperti tulang belulang, wat talasimi dan mantra-mantra, wal wad'i dan wada'. Wada' ini jimat yang terbuat dari batu kerang yang diambil dari laut atau semisalnya. Wa sya'ri dhi'bi dan bulu serigala. Wa ma ashbaha dzalik dan jimat yang serupa dengan itu. Fahadhihi munkaratun muharramatun bin nassi. Maka ini adalah kemungkaran yang diharamkan dengan dalil yang jelas, yaitu dengan nas. La yajuzu ta'liquha 'ala tifli. Tidak boleh menggantungnya atas anak kecil. Wala 'ala ghairi tifli dan tidak boleh pula atas selain anak kecil. Jadi untuk dewasa juga tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Allah tidak akan memberikan kesuksesan padanya. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantung wada'ah atau wada' tadi, jimat yang berupa kulit kerang ya, dan semacamnya, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikannya ketenangan. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantung jimat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Lanjut beliau, amma idza kanat minal Qur'ani, adapun apabila adanya jimat itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, au min da'awatin ma'rufatin thayyibatin, atau dari doa-doa yang dikenal dan isinya itu baik, fahadhihi, maka jimat yang semacam ini, ikhtalafa fihal ulama'u, telah berbeda pendapat di dalamnya para ulama. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, ya juzu ta'liquha, boleh menggantung jimat yang semacam ini ya. Jadi yang jimat berisi Al-Quran atau doa yang dikenal dan isinya baik, ya juzu ta'liquha, maka boleh menggantungnya. Kemudian wa yurwa hadza an jama'atin minas salafi, dan diriwayatkan hal ini dari sekelompok dari generasi salaf, ja'aluha, mereka menjadikannya ya, jimat yang berisi ayat Al-Quran atau doa yang dikenal yang isinya baik, ja'aluha, mereka menjadikannya kal qiraati 'alal marid, seperti bacaan Al-Quran pada orang yang sakit ya. Jadi menurut sekelompok generasi salaf ya, jimat yang berisi Al-Quran dan doa-doa yang dikenal yang isinya baik itu hukumnya
sama seperti bacaan Al-Qur'an atas orang yang sakit, ya. Wal qaulus tsani, ya, adapun qaul yang kedua, annaha la tajuzu. Sesungguhnya jimat meskipun berisi Quran dan doa-doa yang dikenal dan baik itu, la tajuzu, itu tidak boleh. Wa hadza huwal ma'rufu, dan ini adalah pendapat yang dikenal an Abdillahi ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah, dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, wa jama'atin, dan sekelompok minas salafi wal khalafi, dari generasi salaf dan generasi setelahnya. Qalu, mereka berkata, la yajuzu ta'liquha walau kanat minal qur'ani. Tidak boleh menggantung jimat walaupun adanya itu dari ayat Al-Qur'an. Saddan lidzari'ati, untuk mencegah penyimpangan. Wa hasman limaddati syirki, dan untuk mencegah potensi adanya kesyirikan. Jadi dilarangnya itu karena saddan lidzari'ah, ya, karena takut ada penyimpangan, dan juga untuk mencegah potensi kesyirikan, ya. Jadi bukan murni itu tidak boleh, ya, tapi dilarang karena ada alasan, ya, ada alasannya. Wa amalan bil umumi, dan untuk mengamalkan hadis secara umum. Li'annal ahaditsah, karena sesungguhnya hadis-hadis al-mani'atah, yang melarang, minat tamaimi, dari jimat-jimat, ahaditsu ammatun, adalah hadis-hadis yang bersifat umum, lam tustathna syai'an, tidak dikecualikan sedikit pun atau sesuatu pun. Jadi kalau melihat dalil secara umum, maka semua jimat itu dilarang. Wal wajibu, adapun yang wajib, al-akhdhu bil umumi, adalah mengambil secara umum. Fala yajuzu syai'un minat tamaimi aslan, maka tidak boleh mengambil sesuatu dari jimat-jimat satu pun secara mutlak. Li'anna dzalika yufdi ila ta'liqi ghairiha wal tibasil amri, karena hal itu akan mengakibatkan menggantung jimat selain itu. Jadi karena ada potensi bisa saja orang nanti akan menggantung jimat selain Quran dan doa-doa yang baik itu. Wal tibasil amri, dan rancunya perkara, ya, bercampurnya. Fawajaba man'ul jami'i, maka wajib mencegah semuanya. Wa hadza huwa shawabu li zuhuri dalilihi, dan ini adalah yang benar, ya, pendapat yang benar karena jelasnya dalilnya. Falau ajazna at-tamimata, nah, lanjut beliau, seandainya kami memperbolehkan jimat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, wa minad da'awati thayyibati, dan dari doa-doa yang baik, lam fatahal babu, niscaya terbukalah pintu, wa sara kullu wahidin, dan jadilah setiap seorang, ya, setiap orang, yu'alliqu ma sya'a, akan menggantung apapun sekehendaknya. Fa idza unkira alaihi, apabila diingkari atasnya, qala hadza minal qur'ani, oh ini dari Al-Qur'an, ya, padahal bukan. Au hadhihi minad da'awati thayyibati, atau mereka akan berkata ini dari doa-doa yang baik. Fayam fatihul babuh, maka terbukalah pintu. Wa yattasi'ul khurquh, dan semakin luaslah perbedaan, macam-macamnya jimat itu akan semakin meluas, ya. Kemudian watalab usil watul basut tamaimu
kulluha, dan akan dipakai jimat-jimat semuanya, baik yang dari Al-Quran, dari doa, atau selain dari keduanya. Ya, kalau seandainya Syekh bin Baz ini memperbolehkan tamimah, jadi dikhawatirkan akan seperti itu. Ya, wahunaka illatun salisatun, dan di sana juga terdapat illat yang ketiga. Ya, wahiyah, yaitu annaha qad yadkhulu biha al-khola'ah, sesungguhnya akan masuk dengan jimat itu ke dalam kamar mandi atau toilet. Ya, wa mawadi'al qadari, dan tempat-tempat yang kotor. Wa ma'lumun anna kalamallahi, dan telah diketahui sesungguhnya kalam Allah, firman Allah, yunazzahu an dzalik, disucikan dari hal seperti itu. Ya, wala yaliqu ayyadkhulah, dan tidak pantas masuk bihi dengannya al-khola'ah, ke tempat toilet atau kamar mandi. Jadi kalau kita cermati di sini, ya, beliau mengakui bahwa jimat yang berisi ayat Al-Quran atau doa yang baik itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun ya, beliau lebih condong kepada yang mengharamkan. Nah, beliau condong ke pendapat yang mengharamkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan-penyimpangan itu. Jadi bukan murni karena jimat yang tersusun dari ayat Al-Quran itu mutlak, nggak boleh. Ya, jadi beliau melalui website resminya justru mengakui memang ada perbedaan pendapat. Bahkan beliau mengakui, ya, sekelompok dari generasi salaf itu memperbolehkan. Bahkan mereka menjadikan jimat yang berisi Al-Quran itu hukumnya sama seperti bacaan Al-Quran atas orang yang sakit. Mungkin itu saja, ya, pembacaan isi fatwa dari Syekh bin Baz yang saya baca dari situs resmi beliau. Ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.